Metode Copycat. Dalam metode tersebut akan dibahas pengertian, tujuan, peserta, bahan, persediaan dan peralatan, langkah-langkah, tanya jawab atau diskusi. Pengertian. Metode copycat adalah mengembangkan kreativitas berdasarkan ide orang lain, tetapi bukan untuk menyalin secara langsung tanpa misi ya. Menyalin ide orang lain hanya untuk stimulasi yang dapat membantu kita hanya menggunakan konsep atau prinsip dasar dari ide orang lain tersebut. Seperti Ken Speck memanfaatkan kekuatannya dan meminjam konsep dari orang lain. Begitu dia menyalin ide dasarnya, dia mengubah konsep itu menjadi produk kreatif yang cocok untuk bisnisnya. Tujuan dari metode copycat ini untuk membantu peserta menghasilkan ide kreatif sebanyak mungkin. Yang kedua, untuk membantu peserta belajar bagaimana menggunakan kegiatan untuk menghasilkan ide. Peserta dalam metode copycat ini dibagi kelompok. Masing-masing kelompok kecil terdiri dari 4 hingga 7 orang. Selanjutnya, bahan, persediaan, dan peralatan yang harus disediakan untuk setiap kelompok: spidol, 2 buah flipchart, dan selotip untuk memposting flipchart tersebut, dan ada juga untuk setiap peserta. Langkah-langkah yang pertama, peserta didik membentuk kelompok kecil, meminjam dasar-dasar ide kelompok lain, dan menyesuaikannya dengan situasi mereka. Kemudian, arahkan peserta didik untuk berpikir tentang siapa yang melakukan hal serupa atau membuat produk serupa, dan meminta pada peserta didik untuk memeriksa apa yang dilakukan orang lain dan mencoba untuk mengembangkan ide mereka berdasarkan contoh tersebut. Yang kedua, setiap kelompok untuk memikirkan cerita atau peristiwa yang mirip dengan masalah mereka, menjelaskan dengan rinci dan menggunakan deskripsi untuk memecahkan masalah kelompok. Yang ketiga, masing-masing kelompok menuliskan ide pada kertas ukuran postcard atau 1 ide per lembar kartu dan menempelkannya pada flipchart atau papan tulis untuk dievaluasi. Selanjutnya adalah diskusi. Diskusi dalam kelompok, seberapa mudahkah memikirkan ide-ide serupa? Apakah ide yang lebih mirip, lebih mudah, atau lebih sulit diterapkan? Sejauh mana pengetahuan tentang gagasan untuk mempengaruhi kemampuan untuk menerapkan gagasan itu? Apakah teknik ini bekerja lebih baik dengan hanya jenis masalah tertentu? Adapun diskusi untuk peserta. Yang pertama, apa yang paling membantu tentang latihan ini? Yang kedua, apa yang paling menantang? Yang ketiga, apa yang bisa kita terapkan? Yang keempat, bagaimana menilai latihan ini untuk membantu kami dengan masalah ini? Yang kelima, apakah latihan ini akan membantu di masa mendatang untuk sesi lain? Yang keenam, apa yang kamu pelajari? Yang ketujuh, apa yang dapat kita gunakan dari latihan ini? Yang kedelapan, gagasan apa yang dihasilkan dan ide mana yang paling menarik? Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian mungkin ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.